Jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Tiongkok, Timnas Indonesia dipastikan menggelar pemusatan latihan di Bali 26 Mei mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang pemusatan latihan harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya. Tak ada kata menyerah, skuad Garuda jelang laga menghadapi China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Round 3, para pemain merasa sangat optimis menatap dua laga yang tersisa. Mereka akan melakukan pemusatan latihan di Bali pada tanggal 25 Mei. Para pemain keturunan akan takjub melihat training center yang berlokasi tepat di bibir pantai Pulau Bali, siap bersaing di pentas dunia. Berikut gambaran kekuatan Timnas Indonesia beserta potensinya yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Di babak kualifikasi Piala Dunia Round 3, Timnas Indonesia masih menyisakan dua laga. Yang pertama melawan China pada tanggal 5 Juni selang 5 hari kemudian, skuad Garuda akan menantang Jepang yang sekaligus menjadi laga pamungkas di Round 3. Untuk mempersiapkan diri, tim ofisial Indonesia telah menentukan lokasi training center yang akan digelar di Bali. Pemusatan latihan tersebut dipilih sebab, selain lokasinya yang berada di pinggir pantai dengan udara yang asri dan sejuk, training center di Bali juga disebut sangat ramah bagi semua pemain, terlebih bagi para pemain keturunan yang terbiar, yang terbiasa dengan cuaca dingin disertai kelembapan yang tinggi. Para pemain keturunan Timnas Indonesia juga mengaku, jika lokasi TC di Bali terlihat sangatlah menyenangkan. Selain lokasinya yang terlihat sangat sejuk, lapangan yang langsung berada tepat di bibir pantai tersebut, membuat para pemain keturunan sudah tak sabar kembali berkumpul untuk langsung melakukan latihan di bibir pantai. Menurut sejumlah pemain keturunan, ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Selain akan menatap pertandingan yang memang sudah diberikan dan ditunggu-tunggu, para pemain juga akan mendapatkan pengalaman baru untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Pemilihan tempat pemusatan latihan Timnas Indonesia, yang berlokasi tepat di pinggir pantai dengan udara yang sangat sejuk tersebut, membuat para pemain merasa sudah tidak sabar dan semakin bersemangat, yang mana biasanya jika Timnas akan melakukan laga kandang, seringkali para pemain melakukan pemusatan latihan di kawasan Jakarta dengan hiruk-pikuk udara yang kurang bersahabat bagi sejumlah pemain keturunan. Kini mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Udara sejuk disertai suasana baru yang sangat menyenangkan bagi sejumlah pemain keturunan. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat positif, bisa dikatakan. Training center di Bali yang dinilai begitu alamiah yang lokasinya tepat di bibir pantai jadi pilihan utama. Selain fungsinya memang untuk menjadi pemusatan latihan, suasana serta lokasinya pun sangat mendukung sekaligus bisa menjadi terapi alamiah bagi semua pemain. Berelaksasi dengan suasana hening, mengingat lokasi lapangan jauh dari pusat keramaian dengan udara yang sejuk disertai curah kelembapan yang cukup baik. Dengan persiapan itu semua diharap agar seluruh pemain dapat dengan segera mengembalikan energi positif disertai dengan kepercayaan diri untuk meraih hasil maksimal jelang menghadapi dua laga krusial. Jelang menghadapi China dan Jepang, sejumlah pemain keturunan sangat antusias dan merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tom Hai yang merupakan motor serang Timnas Indonesia itu membandingkan ketika Timnas Indonesia hanya memiliki waktu latihan selama 2 hari ketika skuad Garuda harus menelan pil pahit di bantai Timnas Australia dengan skor telak 5-1. Berikut yang dikatakan Tom Hai saat mengetahui skuad Garuda akan melakukan pemusatan latihan di Bali lebih awal. Wow, oh ya, itu juga sangatlah menyenangkan, terutama di pertandingan pertama melawan Australia, benar-benar seperti naik roller coaster dengan semua pemain semua datang di waktu yang berbeda-beda, ujar Tom Haye dalam kanal YouTube The Haye Way. Cepat ataupun lambat Timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar yang bahkan di luar dugaan hampir sebagian besar orang. Materi pemain Indonesia ternyata berada di kategori pemain papan atas dan menjadi salah satu tim dengan materi terbaik di Asia. Berlangsung malam hari, berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia versus Cina.
matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara mengejutkan, nama Stefano Lillipali masuk dalam daftar yang akan memperkuat timnas pada saat menghadapi China nanti. Pertemuan melawan timnas Cina yang akan digelar langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa, ini adalah pertandingan hidup mati yang akan sangat menentukan arah perjalanan timnas Indonesia. Jay Izzes dan rekan-rekannya kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Namun posisi tersebut belum aman. Hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2020. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat masih harus berjuang melalui babak keempat untuk menjaga asa tampil di turnamen paling bergensi sejagat. Dengan 2 pertandingan tersisa termasuk duel kontra Cina, timnas Indonesia tak punya pilihan selain mengamankan poin penuh. Namun kemenangan tentu tidak akan datang dengan mudah. Sejarah mencatat dalam pertemuan terakhir melawan Cina pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Skuad Garuda harus menelan kekalahan tipis dengan skor 1-2. Mengingat bahwa duel kali ini akan berjalan sangat ketat dan penuh tekanan. Untuk menghadapi 2 laga penentu ini, pelatih kepala Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Namun ada satu nama besar yang absen dan menjadi sorotan, Ragnar Oratmangon. Pemain FCV Dender tersebut tidak masuk dalam daftar skuad. Lewat pernyataan jujur yang dibagikan melalui Instagram pribadinya, Ragnar menyampaikan bahwa dirinya tengah mengalami cedera yang membuatnya lebih dari 2 laga krusial ini. Karena cedera, saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir di ronde ini, tulis Ragnar. Tidak ada tempat yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan. Berjuang untuk Garuda, tetapi kesehatan harus menjadi prioritas. Kini semua harapan ada di pundak para pemain yang akan turun berlaga. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Jadilah bagian dari sejarah dan saksikan perjuangan anak-anak bangsa di lapangan hijau. Jangan lewatkan siaran dan langsung pertandingan timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 20.45 malam waktu Indonesia Barat.